Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita membahas tentang soal-soal fisika UTBK SBMPTN 2021 tahun kemarin ya, 2021. Ya, dimana di sini nomor satunya itu adalah tentang termodinamika. Oke, membacakan soalnya, gas diatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika ya pada tekanan tetap. Berarti tekanan tetap ini adalah isobarik ya. P-nya tetap sebesar B Pascal ya. Dari keadaan 1 ke keadaan 2 ya, dimana di sini diketahui V1-nya volume pertamanya adalah A meter kubik dan V2-nya adalah 4 V1 ya. Dalam proses tersebut gas menyerap kalor sebanyak ya titik-titik. Oke. Pertama, ini adalah hukum termodinamika 1 di mana di sini Q itu sama dengan delta U ditambah delta W ya, energi dalam ditambah kalor itu sama dengan energi dalam ditambah kerja ya. Kita tahu di sini adalah prosesnya itu adalah proses isobarik di mana di sini tekanannya adalah tekanan tetap. Nah, di sini ditanyakan dalam proses tersebut gas menyerap kalor, berarti ditanyakan Q-nya yang bernilai positif. Oke. Di sini karena di situ gas diatomik yang diketahui, berarti di sini U-nya itu sama dengan 5/2 nRT atau sama dengan 5/2 PV, ya kan? Oke. Dan di sini nanti delta U-nya otomatis ya 5/2, P-nya kan tetap, P-nya berubah, V2 dikurangi V1. Di mana V2-nya di sini diketahui 4V1, berarti 4V1 dikurangi V1. Berarti 5/2, di mana P-nya di sini adalah besarnya A. Tekanan tetap B Pascal ya, B berarti. B 4V1 dikurangi V1 3V1 ya, V1-nya A meter kubik, berarti ini sama dengan 3A ya. Jadi 5/2 3 kali 3 AB ya, berarti 15/2 atau 7,5 AB ya. Itu U-nya ya, delta U-nya ya. Sekarang delta W-nya ya. Delta W-nya ini kan kita tahu bahwasannya jika sebuah gas mengalami proses termodinamika secara isobarik, berarti rumus dari delta W-nya atau kerja di sini ya, itu sama dengan P kali delta V. Ya, itu sama dengan P V2 dikurangi V1 ya, di mana V2-nya di sini 4V1, berarti di sini delta W-nya itu sama dengan P ya tekanan kali V2-nya 4V1 dikurangi V1, berarti 3V1 sama. Ya karena V1 tadi sama dengan A, berarti ini P kali 3A. P-nya diketahui B Pascal, berarti ini 3A, 3AB. Ya udah, berapakah kalor yang diserap di sini? Tinggal dijumlahkan aja, delta U-nya itu sama dengan 7,5 AB dan delta W-nya adalah 3AB. Jadi Q sama dengan 7,5 AB ditambah 3AB, jadi sama dengan 10,5 AB. Jawabannya adalah A ya. Oke, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 sama masih merupakan termodinamika, cuma bedanya di sini gas monoatomik ya, dimana di sini mengalami proses termodinamika pada volume tetap atau yang kita sebut sebagai isohorik ya, isohorik. Karena kita tahu bahwa delta W itu sama dengan P kali delta V, sedangkan V-nya adalah konstan, berarti delta V-nya sama dengan 0, berarti delta W-nya sama dengan 0. Rumusnya masih sama, Q sama dengan delta U ditambah delta W ya. Di sini oke, pada proses ini gas menyerap kalor sebesar Q-joule, berarti ini tetap diturunkan Q besarnya ya kan. Delta U-nya akan kita cari, delta W-nya ini sama dengan 0 ditambah 0. Karena gas monoatomik
dan ini berlaku pada proses isohorik atau volume tetap, maka di sini U-nya itu sama dengan 3/2 PV, ya kan? Yang berubah itu apa? P-nya yang berubah, ya. Perubahan tekanan sebesar A Pascal. Oke, berarti di sini U-nya atau delta U-nya itu sama dengan 3/2 besarnya ini langsung aja P2 dikurangin P1-nya itu, karena tadi dalam soal perubahan tekanan sebesar A Pascal, berarti 3/2 kali A, ya kan? Sebentar. 3/2 V ya pada proses juga merah kalau sebesar kijo dan perubahan tekanan sebesar A Pascal, maka volume wadah jadi ditanyakan ini 3/2 P-nya A V. Ya udah, ya. Oke, berarti di situ sebentar ya. Tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi. Oke. Berarti Q-nya tetap Q karena diketahui dalam soal Q, delta U-nya sama dengan 3/2 A kali V. Jadi V-nya itu sama dengan 2Q. Ini ke atas, 3 jadi di bawah. Per 3, ya kan? A. Ya, A-nya juga di bawah. Oke. Jadi isinya adalah 2Q/3A. Isinya adalah C. Mudah ya? Oke, mudah di sini kalau kalian hafal ketentuannya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan proses termodinamika pada tekanan tetap, itu berarti delta W-nya mempunyai nilai dia, yaitu P kali delta V. Begitupun dengan U-nya, di mana U ini berlaku untuk gas diatomik itu sama dengan 5/2 PV atau 5/2 nRT, ya kan? Oke, berarti delta U-nya itu bisa dicari kalau diketahui V2 dan V1-nya, ya. Dan di sini berlaku ketentuan di mana Q itu kalor sama dengan delta U ditambah delta W, ya kan? Nah, kalau dia gas diatomik di sini perbedaannya adalah tentang di DU-nya, ya, delta U-nya. Ya, di delta U-nya. Kalau diatomik itu 5/2, kalau monoatomik itu tidak 3/2 PV. Oke? Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian menghafal rumusnya di situ ya. Karena di sini seperti di sini nih nomor 2 ini volumenya tetap kan, berarti otomatis W-nya sama dengan 0 karena delta P-nya sama dengan 0. Kita tahu bahwasanya W itu sama dengan P kali delta V. Delta V itu perubahan volumenya, karena volumenya tetap berarti perubahannya sama dengan 0. Berarti W-nya ini sama dengan 0, dan ini berlaku untuk isohorik ya. Sehingga untuk proses isohorik itu berarti Q-nya itu sama dengan delta U ya, karena delta W-nya sama dengan 0 begitu. Oke. Sedangkan satu lagi isobarik, kalau isobarik delta U-nya mempunyai nilai, delta W-nya mempunyai nilai, berarti Q-nya sama dengan delta U ditambah delta W. Ada lagi adiabatis, di mana adiabatis itu tidak terjadi pertukaran kalor, alias kalornya 0. Di sini Q sama dengan 0, berarti otomatis tetap rumusnya menggunakan ini, berarti delta U sama dengan min delta W. Itu adiabatis. Adiabatis ya. Oke, sekarang nomor 3. Ya. Nomor 3 ini sebetulnya soalnya dalam bentuk paparan begitu ya. Dijelaskan bahwa sebuah balok dengan massa 2 kg ya bergerak dengan kecepatan konstan 1 meter per sekon pada bidang yang licin sebelum dia menggelosor begitu ya, menggelosor pada bidang miring di mana kemiringannya 30 derajat terhadap bidang horizontal, tetapi di sini dia bidang miring ini kasar, sedangkan tadi bidang yang di atas ini pada saat dia mempunyai kecepatan konstan 1 meter per sekon itu bidangnya licin ya. Dia masuk ke dalam bidang kasar yang miring begini ya, sehingga dia mempunyai A nantinya, dan lalu kecepatannya sehingga berubah menjadi V 2 meter per sekon pada saat dia tiba di bidang yang ketiga, di mana bidang yang ketiga ini juga sama merupakan bidang licin. Di sini FK-nya diketahui 7 Newton dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, ini masalah sebetulnya kalau seandainya kalian tahu ya, ada penyelesaian yang paling cepat, yaitu dengan menggunakan kekekalan energi mekanik. Ya, di mana di sini ada gaya luar yang masuk ke dalam hukum EM1 sama dengan EM2 itu, yaitu FK. Ya. Jadi di sini
cara cepatnya ya. Kalau misalkan cara panjang itu kalian harus menghitung dulu A-nya percepatannya berapa. Lalu setelah ditemui A-nya itu percepatannya, ketahuan S-nya, baru dicari dapat H-nya. Tapi untuk cara cepat di mana kalian di sini menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, itu akan lebih cepat lagi. H-nya udah langsung bisa diketahui, sedangkan sudutnya sama sekali tidak ada pengaruh. Jadi di sini sekali lagi EM1, karena di sini ada gaya luar yaitu gaya gesek yang besarnya 7 Newton di sini, ya kan? Berarti ini harus dikurangi 7 Newton. Itu sama dengan EM2 ya. Di mana EM1 itu pada saat di benda itu berada di bidang licin yang atas, dan posisi keduanya itu saat benda berada di bidang licin yang di bawah ini. Ya, jadi kita tinggal masukkan aja, berarti setengah M V1 kuadrat ya ditambah M kali G kali H dikurangi 7 itu sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah M G H. Ingat, hukum kekekalan energi mekanik ya, itu kan sama dengan EM1 sama dengan EM2. Itu hanya berlaku jika tidak ada gaya luar yang menyertainya. Ya, kalau seandainya ada gaya luar yang masuk ke dalam persamaan tersebut, ya kalian berarti harus mengurangkan ya, apakah dia itu bekerja di posisi pertama atau di posisi kedua. Dalam hal ini dia bekerja di posisi pertama sebelum untuk menuju ke posisi yang kedua, sehingga di sini persamaannya dikurangi 7. Tinggal kalian masukkan saja, setengah kali 2 di sini 1 meter per sekon, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali H yang ditanyakan dikurangi 7 itu sama dengan, karena MGH di sini H-nya sama dengan 0, berarti ini coret. Ya, ini sama dengan setengah kali 2, V-nya berubah menjadi 2 meter per sekon, berarti 2 kuadrat. Ya. Setengah 2 kali 1, ya berarti ini 1 kali 1 berarti 1 ditambah 20H dikurangi 7, itu sama dengan setengah kali 2, 1 kali 2 kuadrat 4, jadi 4. Sehingga didapat 20H itu sama dengan 4 ditambah 1 dikurangi 7, 6, pindah ke ruang kanan berarti plus 6. Ya. Jadi 20H sama dengan 10, sehingga H-nya sama dengan setengah meter. Itu hanya kalian kerjakan kurang dari 1 menit atau kurang lebih 1 menit ya. Kalian bisa langsung menjawab soal nomor 3 ini. Oke, yang terakhir ya 4 saja, sedikit-sedikit saja fisika, karena memang matematika itu lebih banyak ya, lebih banyak soalnya ya, ada kuantitatif di situ, ada pola, barisan deret ya, dan terus juga ada bahasa panda dan sebagainya, itu semua adalah matematika. Oke, jadi Om di sini untuk fisika itu tidak terlalu banyak dibuatkan videonya terlebih dulu ya, nanti semakin dekat ya insya Allah mudah-mudahan semua bab bisa dibahas. Sekarang nomor 4 ini mengenai efek Doppler. Jadi soalnya berkisah ya, titik O itu berada ya antara A dan B, di mana mereka masing-masing jaraknya sama. Ini sebetulnya tidak perlu menerangkan tentang jarak, karena efek Doppler ini hanya bergantung kepada frekuensi yang didengar oleh O ini ya. Si A dan si B dia mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang sama yaitu F ya. Lalu si A ini dia bergerak yang meninggalkan tempatnya semula ke kiri dengan kecepatan 0,25 kecepatan udara, sedangkan si B-nya bergerak ke kanan dengan kecepatan B kali V udara ya. Jika selisih F yang didengar oleh O ya pada saat mereka sudah bergerak ke kanan dan ke kiri itu adalah 2/15 F, maka B-nya sama dengan berapa? Ini gampang ya. Jadi maksudnya kalian harus cari dulu F yang didengar oleh pengamat O dari A. Ya, FPA itu sama dengan rumusnya kan P plus minus V pengamat per V plus minus V sumber kali F sumber, ya kan? Ingat ini rumusnya. Rumusnya ingat ya. Jadi di sini FPA itu sama dengan ya. Ini tentang pengamat. Ini V udara, tulis lagi V karena pengamatnya diam berarti tambah 0 di sini kan. Lalu ini V udara, karena dia menjauhi ya, otomatis frekuensinya akan lebih kecil. Kalau misal ini karena ini bentuk pecahan, supaya lebih kecil berarti yang bawahnya harus makin besar. Di situ ya. Berarti otomatis di sini bukan negatif tapi positif 0,2 V ya. Itu kali F ya, di mana FA dan FB-nya sama yaitu F besarnya yang mengeluarkan frekuensi sebesar F.
Oke, berarti di sini FPA itu sama dengan V-nya bisa dicoret ya di sini. Oke. Ini sama dengan V per ini 0,25 ya, 1,25 V. V-nya dicoret F. Jadi berarti FPA itu sama dengan 1 dibagi 1,25. 1 dibagi 5/4 berarti 4/5 F. Dan lalu sekarang kita hitung FPB ya. FPB itu sama dengan rumusnya sama V. Pengamatnya diam berarti V tambah 0. Sekarang sumbernya ya, ini V udara karena menjauhi otomatis jadi tambah di sini B kali V. Oke, kali F. Ya kan? Nah, berarti FPB itu sama dengan V dibagi V-nya keluarin 1 plus B. Jadinya kan? Oke, kali F. Ya, V-nya coret berarti 1 per 1 plus B kali F. Oke, selisih FPA dan FPB itu sama dengan 2/15. Ya udah kalian masukkan ini. Berarti 4/5 F dikurangi 1 per 1 plus B dalam kurung F itu sama dengan 2/15 F. Ada F semua, F-nya coret. Berarti ini 4/5 itu dikurangin 1 plus B itu sama dengan 2/15. Ini pindahkan ke kanan, 2/15 pindahkan ke kiri. 4/5 itu langsung kita rubah ke 15. Berarti dikali 3 kan, berarti 12/15 itu dikurangi 2/15 itu sama dengan 1 per 1 plus B. Ya kan? 12 dikurangi 2 berarti 10/15 atau sama dengan 2/3 ya kalau kita kecilkan. Itu sama dengan 1 per 1 plus B. Kali silang. Kali silang ya. Ini kali silang. 2 kali 1 ditambah 2 kali B. Berarti 2 ditambah 2B itu sama dengan 3 kali 1, 3. Berarti 2B sama dengan 3 dikurangi 2. 1. Ya kan? Jadi B-nya sama dengan setengah. Ya. Jadi isinya adalah A. Oke. Begitu anak-anak ya, sebetulnya fisika itu pengertian ya, kalian kalau misalnya berusaha mengerti kasusnya itu seperti apa. Seperti misalkan nanti Om sudah menerangkan tentang gaya ya, di situ ada gaya dorong, ada gaya tarik, lalu ada gaya gesek, di situ ada gaya normal, kalian harus tahu semua. Juga tentang penguraian gaya-gayanya ya. Begitupun dengan hal-hal yang lainnya seperti listrik dan lain sebagainya yang terutama sekali dalam fisika ini biasanya yang diutamakan adalah dimana kalian itu bisa menghafal seluruh rumus-rumus yang ada. Oke, mungkin segitu dulu untuk kali ini ya. Jadi kalian bisa mempelajari keempat soal ini ditambah kemarin Om juga sudah memberikan 5 soal kalau tidak salah ya. 4 soal, jadi udah 8 soal tentang fisika. Fisika ini memang agak lebih sedikit videonya dibandingkan matematika, dan di kimia juga Om belum memberikan video pembahasan di sini. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.